Lamanya merecord, tunggu ya. Loading. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah menyempatkan hadir pada LW kali ini, dan juga pemateri. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktunya untuk memberikan atau membagi pengetahuan yang dimiliki. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk menjelaskan atau membagi ilmu yang punya. Silakan Ryan. Saya persilahkan dengan hormat. Sudah kelihatan screen-nya ya? Iya. Terima kasih Kak, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk membawakan materi LW. Jadi hari ini kita belajar, kita akan perkenalan dengan UI UX. Jadi langsung kita mulai. Jadi pertama itu pengenalan UX. Nah, UX itu apa sih? Nah, jadi kita ini mulai dari UX dulu ya, user experience-nya. Jadi UX itu ilmu yang gimana itu pelajari bagaimana membuat produk digital yang tidak menyulitkan user saat mengenal produk kita. Jadi sederhananya itu bagaimana seorang user itu enggak sulitan kalau pakai aplikasi kita gitu, produk kita. Terus selanjutnya ada role umum. Nah, role umum yang di dunia UX itu yang dikenal di Indonesia sekarang itu ada UX designer, UX researcher, sama UX writer. Nah, kita mulai dari UX designer dulu. Nah, UX designer itu dia itu dia itu yang mendesain pengalaman user itu. Jadi maksudnya itu dia kayak memikirkan bagaimana alur dari suatu produk itu menjadi lebih efisien, efektif, dan juga fun pakai sama usernya. Dan juga pastinya tidak menyulitkan usernya gitu. Terus ini, nah yang tadi saya bilang di awal itu bagaimana alur suatu produk menjadi efisien. Nah, alur suatu produk itu dinamakan user flow. Jadi user flow ini adalah perjalanan seorang user nanti ketika mengakses aplikasi kita. Jadi sebelum kita masuk ke tahap mendesain HIV-nya atau high fidelity desainnya, itu kita tuh UX designer itu bertugas membuat user flow-nya dulu. Dalam gambaran seperti ini contohnya. Ada yang pakai model flowchart, ada yang pakai gambar apa namanya wireframe. Jadi nanti itu misalnya di sini tuh mereka menggambarkan bagaimana misalnya user menekan button ini atau menekan link ini, nanti itu page-nya itu akan lari kemana gitu. Seperti itu. Misalnya tekan button confirm itu nanti muncul misalnya kayak overlay begitu, muncul screen kayak untuk konfirmasi pembayaran misalnya seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini tugas dari UX designer itu pertama adalah product research. Jadi produk yang meneliti produk itu, yang research produk itu bukan hanya UX researcher aja, tapi ada juga UX designer. Jadi itu secara umum produk research itu dia mencakup riset pengguna dan pasar menjadi titik awal UX designer dalam merancang sebuah produk. Jadi dia itu mencakup riset pengguna itu misalnya kayak setelah ada wireframe yang muncul, yang keluar, misalnya mereka ingin buat aplikasi belajar bahasa Inggris. Nah itu dia ngeriset tuh usernya. Mereka nih targetnya produknya ini mau dipakai sama siapa aja gitu. Apakah dipakai sama anak kecil, terus sama remaja, atau juga mau dipakai sama orang tua gitu. Jadi kalau misalnya aplikasi itu pengen dipakai dari remaja saja sampai orang tua misalnya, nanti itu di-reset kebiasaannya. Entah itu misalnya bagaimana orang tua itu mengakses aplikasi yang sama gitu. Misalnya mereka itu nanti bakal melihat juga pasarnya gitu. Misalnya kan mereka ada di membuat aplikasi belajar nih. Berarti yang dilihat adalah pasar yang dimana ada aplikasi belajar bahasa Inggris seperti itu. Jadi dia melihat itu kompetitornya, terus nanti mereka menganalisis tuh dari produk kompetitornya itu apa sih yang kurang dari produk kompetitornya ini. Setelah itu baru mereka wireframe, mereka membuat user flow-nya, nanti sampai akhirnya high fidelity, di situ baru ada juga riset penggunanya. Tapi riset pengguna itu nggak harus mencakup pada saat di desain terakhirnya.
gitu. Tapi riset pengguna itu akan terus dilakukan selama proses membuat aplikasi tersebut, gitu. Biar aplikasi yang ketika aplikasi itu jadi, itu nggak ada lagi perubahan-perubahan yang perubahan-perubahan kecil terjadi, seperti misalnya ada lagi kesalahan, misalnya user nggak nyaman misalnya dengan page, dengan salah satu page yang ada di aplikasi kita, dengan satu screen yang ada di aplikasi kita. Terus yang kedua ada user persona. Jadi user persona ini dia merupakan identitas fiktif yang mencerminkan salah satu user dari produk yang akan dibuat, seperti perilaku, kebutuhan, dan pain point dari user itu sendiri. Jadi setelah mereka melakukan produk research, itu ada namanya user persona. User persona ini didapat dari hasil riset pengguna. Jadi misalnya kebutuhan mereka itu, misalnya saya mewawancari si A nih, si A itu butuh aplikasi belajar bahasa Inggris yang kayak gimana sih, gitu. Nanti dia sebutkan seperti apa, gitu. Misalnya dari tampilan aplikasinya mau seperti apa, gitu. Terus pain point-nya ketika mengakses aplikasi belajar bahasa Inggris yang sama, misalnya. Pain point itu kayak tempat sulitnya dia, seperti itu. Susahnya dia di mana ketika menggunakan aplikasi belajar bahasa Inggris yang sama, seperti itu, dengan aplikasi yang sama. Jadi terus yang ketiga adalah information architecture. Nah, ini information architecture ini adalah kayak pembuatan struktur untuk produk yang memungkinkan pengguna memahami di mana mereka berada saat menggunakan produk, dan di mana informasi yang mereka inginkan terkait dengan posisi mereka saat menggunakan produk. Dan juga arsitektur ini menghasilkan navigasi, hierarki, dan kategorisasi pada produk. Jadi sederhananya itu begini. Misalnya kita contohkan pakai aplikasi Gojek ya. Misalnya kita mau pesan makanan nih. Nah, berarti kan di home screen-nya Gojek itu ada button yang namanya GoFood. Nah, jika kita tekan GoFood itu, kita bakal lari ke screen GoFood seperti itu. Jadi ada strukturnya begitu. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita tekan GoFood, yang keluar malah screen-nya GoSend misalnya, atau screen-nya GoCar begitu. Nah, jadi ketika user tahu mereka menekan GoFood, berarti yang muncul adalah screen GoFood. Nah, di situ gunanya information architecture. Misalnya user nih tahu mereka ini ada di screen GoFood karena pertama, misalnya ada nama-nama warung, gambar makanan, sama promo-promo makanan misalnya. Nah, itu menandakan user itu paham jadinya, oh saya ini ada di screen GoFood, saya mau pesan makanan. Nah, jadi mereka itu tahu mereka berada di screen mana dan mereka mencari informasi apa. User ini lapar, mereka mencari informasi tentang makanan gitu. Atau tentang misalnya voucher, misalnya mau lihat voucher juga, mereka bisa lari ke screen voucher gitu. Mereka mencari misalnya informasi tentang makanan yang diskon, atau mungkin ada voucher Gojeknya atau Gokarnya seperti itu. Jadi mereka tahu mereka ada di screen mana, dan informasi yang mereka inginkan juga dapat di tempat mereka ada gitu. Posisi mereka saat itu juga seperti itu. Terus yang keempat, user persona. Nah, ini contoh dari user personanya. Ini user persona yang saya buat ketika saya magang waktu libur kemarin. Jadi ini fiktif semua, kecuali dari goal sama pain point-nya. Jadi goal-nya itu, saya ini mewawancarai salah satu pemilik dari klien yang meminta untuk dibuatkan website sama aplikasi tentang wallet seperti itu. Terus juga ada juga beberapa user persona yang dibuat, tapi user personanya itu ada di teman magang saya yang satu. Jadi saya punya yang satu ini. Yang user persona keduanya itu tentang tentang orang tua juga. Jadi pertama itu kita meriset yang dari remaja, kedua sama dari orang tua gitu. Karena kan secara kita pikir kalau aplikasi tentang wallet, rata-rata itu peminat wallet itu kan orang tua. Jadi lebih fokus ke wawancara orang tua dulu, baru remaja seperti itu. Jadi ini ada goalnya. Goal ini kayak apa yang dibutuhkan dari user seperti itu. Jadi bahasa di user persona itu banyak, bisa pakai goal, bisa pakai needs, bisa pakai bahasa Indonesia juga kebutuhan gitu. Seperti itu. Terus pain point ini bisa juga banyak lagi bahasanya di user persona itu, kayak misalnya kesulitannya atau bahasa Indonesia bisa juga gitu. Terus selanjutnya ada wireframe. Nah, ini wireframe yang saya bicarakan dari awal tadi. Jadi wireframe itu kayak representasi awal gitu, tampilan awal dari produk itu sendiri. Nah, wireframe ini biasanya itu ada yang itu warna abu-abu dan putih, dan ada kategorinya itu 3, ada low V, medium V, dan high V. Nah, terus yang kelima nih prototype. Jadi setelah desain high V-nya jadi, yang terakhir ini high V dari desain high V-nya yang sudah lengkap, itu nanti itu ada prototype-nya gitu. Jadi prototype ini
itu kita tuh bisa berinteraksi dengan aplikasinya langsung tanpa harus decoding dulu seperti itu. Gunanya prototipe ini apa? Gunanya itu adalah untuk mengetes, melakukan usability testing atau UT. Usability testing ini seperti kita tuh mengetes kembali lagi ke user yang sama di awal, yang ketika UX designer melakukan riset pengguna, nanti kita minta lagi beberapa orang, misalnya target kita kan tadi di awal remaja tuh sama orang tua. Nah, nanti ketika desain aplikasi bahasa Inggris kita sudah jadi, kita ngetes tuh prototipe-nya ke target kita yang tadi. Boleh dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda, tapi dengan kategori yang sama, remaja dan orang tua seperti itu. Jadi di prototipe itu nanti mereka bisa interaksi tuh, bisa klik, drag, atau nge-tap, scroll, dan lain-lain. Nanti dari situ misalnya user ngomong nih, saya kesulitan di sini nih, coba animasinya itu ketika saya tekan button ini jangan animasinya terlalu banyak lah, saya pusing gitu. Misalnya orang tua yang ngomong kayak begitu. Nanti dicatat tuh sampai UX designer-nya, dicatat, satu nanti mereka UX designer ini kembali lagi setelah mengumpulkan semua data kesulitan user, terus juga animasi mana yang mereka suka seperti itu, nanti kembali lagi tuh ke mendesain lagi prototipe seperti apa seperti itu. Nah, yang keenam ini produk testing. Nah, jadi saya bilang bisa di testing atau juga product testing. Jadi itu fungsinya itu ini yang seperti saya bilang di awal tadi, itu membantu UX designer untuk mengetahui apakah dari produknya itu ada masalah atau tidak seperti itu. Setelah itu baru ketika sudah memang fix aplikasinya, sudah kesulitan ditemui itu sudah tidak terlalu banyak, baru nanti aplikasinya itu dibuat seperti itu. Nah, wireframe-nya ada 3 jenis tadi kan, low P, medium P, sama high P. Contohnya seperti ini. Nah, low P itu biasanya didesain di kertas. Jadi mereka tuh mendesain di kertas dengan yang gambar seperti ini, nggak rapi nggak apa-apa, yang penting jelas apa yang disampaikan. Jadi jangan sampai hanya karena kita tahu low P nggak harus rapi-rapi gambarnya, tapi di wireframe tuh nggak jelas gitu, karena nanti UI designer tuh bingung sama UI designer, UX researcher, sama UX writer yang lain tuh bingung semua gitu. Timnya tuh bingung nanti kalau misalnya kita hanya asal menggambar gitu. Jadi walaupun tidak rapi, tapi harus jelas apa yang dimaksud gitu, apa yang disampaikan gitu. Terus yang kedua ada medium P. Nah, medium P ini yang di tengah ini, yang abu-abu. Ini tuh sudah jelas, misalnya ini tempat genrenya di sini, new release-nya ada di sini begitu. Top selling ada di sini gitu. High P di sebelahnya. Nah, ini high P namanya. High P itu sudah jadi, dan nanti ini high P ini yang dipakai untuk prototipe-nya seperti itu. Jadi nanti itu user berinteraksi dengan aplikasinya. Nanti ditemui lagi apa kesulitan yang sama user seperti itu. Ini paham nggak? Atau ada yang belum paham? Mungkin mau bertanya dulu? Nggak ada ya? Kita lanjut ya. Terus kita lanjut ke UX research. Jadi UX research ini hanya sedikit yang saya sampaikan karena saya belum mendalami bagian ini, karena saya masih belajar tentang UX design sama UI-nya saja. Jadi sumber ini saya ambil dari Google sama dari beberapa catatan saya dari beberapa webinar yang saya ikuti. Jadi pertama itu tugasnya itu adalah melakukan riset mendalam tentang perilaku pengguna, pain point dari pengguna, hingga alternatif opportunity yang bisa diambil oleh tim. Terus ada metodenya juga yang bisa dilakukan seperti user interviews, observasi, survei, usability test, dan lain-lain. Jadi UX research ini itu bakal bekerja sama UX designer. Mereka tuh ibaratnya nggak bisa lepas berdua itu. Mereka nggak bisa lepas. Kalau secara dilihat dari untuk membuat produknya seperti itu. Jadi nanti UX research itu yang melakukan user interview, nanti hasil dari user interview atau observasinya itu nanti mereka akan mempresentasikan gitu. UX research ini akan mempresentasikan hasil penelitiannya itu di depan seluruh timnya. Gitu. Nanti juga ketika usability testing, yang ikut itu adalah UX research dan juga UX designer. Gitu. Biasanya terlibat di usability testing itu 2 role ini. Gitu. Terus ini caranya. Jadi pertama itu bagaimana melakukan research. Pertama itu define problem dulu, mencari masalah. Lalu yang kedua ada hipotesis. Di sini itu ada macam asumsi yang bisa mendorong proses research. Jadi asumsi itu misalnya kita menganalisis produk kompetitor nih. Kayaknya nih kalau dari aplikasi yang satu ini sulitnya itu ada di sini. Kita mungkin bisa ubah
dengan cara misalnya buttonnya yang sebelah kanan kita ubah di sebelah kiri atas misalnya seperti itu. Dan biasanya UX research itu melakukan A/B testing. Kalian tahu nggak, kan ada tuh biasanya Instagram kalian, ada misalnya akun kalian punya dua akun Instagram. Ada misalnya di akun pertama kalian itu tempat activity buttonnya yang bisa kita melihat komen sama lognya itu ada yang masih di bawah, dan akun keduanya itu activity lognya yang melihat komennya orang itu, yang melihat siapa yang komen, siapa yang like post itu ada di atas. Nah, itu juga adalah metode yang dilakukan oleh UX research, yang namanya A/B testing. Jadi kayak Instagram itu merilis mengupdate aplikasi Instagram itu dengan banyak screen gitu. Jadi ada akun lain yang tampilannya beda dengan akun lain juga seperti itu. Itu namanya A/B testing. Dan kemarin juga sempat ribut Instagram, kan banyak user yang komen kalau activity feed-nya itu yang pindah ke atas itu membuat mereka sulit untuk mengaksesnya itu seperti itu. Dan juga diganti dengan button shop kan yang di bawah itu, di navigasi barnya diganti button shop. Itu yang membuat user itu ada komen tuh. Tapi tetap aja Instagram memakai tidak mengubahnya, karena kenapa? Sekali lagi Instagram itu aplikasi yang sudah besar. Walaupun mereka mengubahnya shopnya itu, usernya dia bakal tetap ada seperti itu. Jadi kalau kita baru membuat aplikasi, jangan kita mengikuti aplikasi yang besar seperti itu. Kalau kita masih aplikasi yang baru rilis nih, kita harus benar-benar memperhatikan dulu dari user experience-nya seperti itu. Terus yang ketiga metodenya. Metode yang digunakan ini seperti yang di awal tadi ya, ada user interview, misalnya kayak mewawancarai satu orang atau mencari satu grup seperti itu. Jadi UX research ini kayak menentukan bagaimana metode yang digunakan untuk melakukan penelitiannya seperti itu. Nah, misalnya pemilihan metodenya ini ada yang misalnya kualitatif atau kuantitatif seperti itu. Serta juga itu perlu dipertimbangkan juga banyak waktu yang dimiliki. Misalnya kan kalau ada klien kita dibuatin website nih atau aplikasi, biasanya itu ada deadline atau waktu yang sudah ditentukan gitu. Misalnya penelitiannya itu 2 minggu, terus mendesainnya misalnya 2 minggu juga seperti itu. Yang kedua adalah conduct research, ini kayak mengumpulkan data. Jadi proses pengumpulan data itu dari berbagai sumber. Jadi UX research itu bebas untuk melakukan jenis data yang saya bilang tadi. Jenis data itu bisa kuantitatif, kualitatif, tergantung lagi metodenya seperti itu. Terus juga apakah data itu datang dari survei atau wawancara langsung, atau juga biasanya ngambil dari report-report sebelumnya. Misalnya ini report sebelumnya ini biasanya diambil ketika misalnya mereka mau mengupdate aplikasinya seperti itu, bukan membuat aplikasi tapi melakukan beberapa perubahan di aplikasinya seperti itu. Yang kelima adalah sintesis, ini menyimpulkan. Jadi hasil dari berbagai sumber itu nanti dikumpulkan dan akan dijadikan kesimpulan seperti itu. Itu maksudnya dari sintesa atau sintesis. Dan nanti kesimpulannya itu akan menjadi dasar itu untuk entah itu untuk improvisasi produk atau untuk membuat produk seperti itu. Bedanya kalau improvisasi itu nanti itu dari hasil sintesanya itu apakah nanti screen-nya akan dirombak ulang, perubahan total, atau cukup menambal bagian-bagian tertentu yang dirasa kurang seperti itu. Menambal bagian-bagian yang dimana user itu kesulitan ketika mengaksesnya seperti itu. Yang keenam, sharing dan brainstorming. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, UX research itu melakukan presentasi ke tim-timnya seperti itu, ke UX designer, ke UI designer, ke product manager, ke product designer, ke pemimpin desainnya, dan lain-lain seperti itu. Nanti di situ mereka diskusi lagi bagaimana produk ini nanti jadinya seperti itu, biar lebih baik lagi. Jadi produk yang keluar nanti itu lebih baik seperti itu. Nah, yang harus saja adalah UX writer. Nah, UX writer itu dia tugasnya itu membuat teks, konten atau label dari suatu produk biar lebih humanis, engaging juga, dan juga lebih jelas pesan disampaikan untuk user. Nah, tanggung jawabnya seorang UX writer itu dia itu menulis itu mereka ini bedanya UX writer dengan copywriter itu. UX writer ini mereka menulis untuk mengarahkan user, untuk membantu user melakukan beberapa interaksi di aplikasinya. Seperti misalnya nanti saya contohkan di setelahnya ya. Jadi mereka tuh write for doing, bukan not for reading. Copywriter kan membuat tulisan itu untuk dibaca dan juga dimengerti. Kalau UX writer membuat tulisan itu untuk dibaca, dimengerti, dan juga untuk membantu user berinteraksi dengan aplikasinya. Gitu. Terus UX writer itu, ini mengulang. Nah,
perannya UX writer itu apa gitu. Jadi peran dari UX writer ini pertama ngebikin gimana aplikasi kita itu ibarat teman, asisten, dan lain-lain yang sedang berkomunikasi dengan kita. Maksudnya ibarat teman itu, sebenarnya contohnya di sebelah ini. Nah ini contohnya. Contohnya itu seperti ini kan, Gojek itu menggunakan bahasa yang biasanya itu bahasa sehari-hari anak remaja lah seperti itu. Tapi juga bisa dipahami oleh orang tua juga seperti itu. Jadi UX writer tuh nggak sekedar membuat teks yang kayaknya nih anak-anak muda bisa pakai bahasa kayak begini nih. Tapi pas dibaca sama orang tua tuh nggak ngerti gitu. Jadi itu gunanya juga kembali lagi ke resource-nya juga seperti itu. Nah terus UX writing yang bagus tuh gimana gitu. Jadi yang UX writing yang bagus itu pertama itu singkat, padat, jelas, dan juga konsisten sesuai tema. Tema aplikasinya apa? Misalnya Gojek. Gojek ini temanya itu milenial gitu kan temanya. Terus ada guideline dan juga tone company atau produknya seperti itu. Terus yang contoh lagi, nah contohnya kayak wah kejauhan gitu. Ini bahasanya itu seperti lebih ke remaja dan tapi orang tua juga mengerti begitu. Itu bukan ibaratnya kayak misalnya tadi dibilang teks itu bisa seperti aplikasi ini bisa jadi teman kita seperti itu. Ibaratnya kayak teman ngomong ke kita gitu. Ini drivernya biar nggak masuk angin maksimalnya itu 5 km ya seperti itu. Kalau formalnya bisa, formalnya itu misalnya wah kejauhan ini kita bisa ganti dengan jaraknya terlalu jauh misalnya bahasa formalnya. Terus nanti baru di apa yang disampaikan dalam bahasa formal juga. Jarak maksimal go ride adalah 25 km seperti itu. Anda bisa mengganti lokasi di bawah. Itu bahasa formalnya misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke UI design. Jadi setelah kita mempelajari tentang user experience, apa itu user experience, apa itu UX designer, researcher, dan job writer, kita beralih ke role selanjutnya yaitu UI design. Nah, UI design ini ada itu user interface. Jadi UI design itu ibarat sebagai jembatan gitu, jembatan antara user dan aplikasinya itu. Jembatannya apa? Jembatannya itu bisa kayak elemen-elemen dalam UI design itu sendiri, kayak icon, button, ilustrasi, dan lain-lain. Misalnya button itu membantu user misalnya jika button ini ditekan sama user, nanti screen-nya itu bakal pindah ke screen lain seperti itu. Ilustrasi juga, ilustrasi itu kayak ibaratnya itu menyampaikan pesan ke user agar pesan itu lebih jelas seperti itu. Icon juga, icon itu membantu user untuk mengerti, ini kalau saya tekan button ini, berarti misalnya icon shopping, icon shop misalnya. Oh, berarti kalau saya tekan icon shop ini, berarti saya bakal lari ke screen yang dimana banyak produk-produk yang dijual misalnya seperti itu. Nah, terus pentingnya UI design itu bagi sebuah produk seperti apa sih? Pertama lah, memudahkan user berinteraksi dengan produk. Jadi beda kalau misalnya aplikasi kita hanya wireframe misalnya, hanya wireframe dengan medium V misalnya, itu bisa bingung kan? Ini maksudnya apa gitu? Ini lari kemana gitu? Jadi UI design yang high V, yang tinggi high V itu benar-benar membantu user untuk berinteraksi dengan produk, entah dari ikonnya, teksnya, buttonnya, ilustrasinya, dan lain-lain seperti itu. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan dan kejuaraan bisnis. Jadi UI design itu juga berdampak ya ke pertumbuhan dan kejuaraan bisnisnya. Seperti misalnya aplikasi Instagram misalnya, itu benar-benar desain itu misalnya kan tema Instagram itu sosial media ya. Nah, jadi UI design itu benar-benar dirancang untuk sosial media ini digunakan oleh semua orang, orang tua, remaja, bahkan sampai anak kecil juga pakai. Nah itu desainnya itu benar-benar desainnya itu nggak terlalu formal, nggak terlalu ke anak remaja juga seperti itu. Dan juga ya desain yang baik itu kayak hierarkinya, terus besar besar teksnya atau besar buttonnya, ikonnya seperti itu. Yang membuat user juga puas seperti itu. Dan juga dari animasi dari aplikasinya misalnya seperti itu. Dan ketiga, meningkatkan kualitas branding. Nah, branding ini contohnya kita bisa lihat dari tampilan user interface-nya Android sama iOS. Nah, iOS dan Android itu punya ciri khasnya masing-masing seperti itu. Misal dengan kita melihat user interface-nya, misalnya kita melihat user interface Android ini, oh ini user interface Android ternyata, kita bisa kenal dari situ gitu. iOS pun juga punya user interface ciri khasnya sendiri, misalnya ikonnya beda kan, desain ikonnya Apple, iOS sama Android itu beda. Dari misalnya
dari browsernya misalnya, dari icon browsernya, icon settingnya, seperti itu. Itu beda, jadi user tuh bisa ngeliat, oh ini kalau icon settingnya modelnya kayak gini, itu punya Apple tuh. Kalau yang model settingnya yang flat, yang maksudnya enggak, kan kalau Android Apple itu ikonnya tuh ada kayak kaca-kaca gitu, ada apa ya, gradien-gradien gitu, gradasi, itu yang membedakan gitu, bisa jadi ciri khasnya, dan juga itu juga secara langsung tuh mencerminkan nilai dan kualitas produknya seperti itu. Yang selanjutnya itu desain yang baik itu seperti apa? Yang pertama jelas dan ringkas, kedua responsive design, yang ketiga itu informasi terstruktur. Jadi responsive design itu kayak gimana? Saya contohin ya responsive design itu, misalnya kita buka nih di Dribble misalnya. Dribble ini kalau kita kecilkan misalnya, dia tuh ngikut ini. Sama halnya dengan Google Meet juga. Itu responsive design. Dia mengikuti ukuran screen-nya. Kita tekan misalnya F12 nih. Nah, dia ngikutin, ini kan tampilan HP tuh. Nah, Dribble itu desainnya responsif gitu. Dia ngikutin screen yang apa nih, sesuai screen dari device tersebut begitu. Ini namanya responsif. Kalau desain yang nggak responsif itu bakal menyulitkan user. Misalnya kita buka di browser nih, dia memang ngikutin screen desktop kita misalnya. Tapi ketika kita buka di HP, dia nggak mengikuti screen device kita. Itu bakal membuat user tuh sulit untuk berinteraksi, dan akhirnya user itu memilih untuk keluar dari website tersebut seperti itu. Terus lagi, ketiga informasi terstruktur, seperti saya bilang tadi di awal, UX design itu adalah information architecture. Jadi informasi arsitektur itu UX design itu hanya menyusun, misalnya kalau ini teksnya, kalimat misalnya kayak yang di awal tadi nih, kalimatnya lewat kejauhan. Terus kedua, jet driver nggak masuk angin, jet masuk angin rate-nya 20 meter. Nah, nanti UI designer menentukan, misalnya luar kejauhan, misalnya kalau ukurannya sama, hierarkinya beda gitu, misalnya sama besar nih, size fontnya sama besar, jadi nanti user tuh kayak pesannya itu nggak tersampaikan gitu. Atau misalnya teksnya itu sama, ukurannya sama, atau boldnya ini bold sama tipisnya itu sama begitu, itu nanti user bakal bingung gitu untuk membacanya. Mungkin kalau dijelaskan itu nggak berasa, tapi nanti kita tuh kan merasakan perbedaan dari yang namanya informasi arsitektur itu. Misalnya teks yang penting itu kita kasih lebih besar, kita kasih bold gitu. Nanti yang teks keduanya itu kita kasih agak kecil, terus jangan kasih bold seperti itu. Itu benar-benar akan membantu user tuh dalam membaca informasi yang ada di aplikasi kita dan web kita juga gitu. Terus yang keempat, konsisten gitu. Konsisten ini desain interface-nya, misalnya contohnya itu hasil dari konsistensi itu kayak misalnya Instagram tadi, kita kembali ke contoh Instagram, kan dulu itu button activity feed-nya itu ada di bawah. Nah, semenjak dipindah activity feed-nya, user itu, kebanyakan user itu lebih nggak sengaja sering ketekan button shop-nya. Itu kenapa? Itu karena pengaruh dari konsistensi. Nah, ketika konsistensi itu diubah, user itu nanti jadinya bakal kebiasaan tekan misalnya, saya mau lihat nih siapa yang nge-like posan saya, dia mau nekan di sebelah kanan, di bawah sebelah kanan. Tapi tentunya malah pergi ke screenshot. Karena kenapa? Karena aktivitasnya sudah pindah ke atas begitu. Jadi konsistensi itu benar-benar kayak user itu hanya perlu mempelajari aplikasi itu satu kali. Misalnya usernya baru memakai aplikasi kita nih, baru memakai. Nah, mereka tuh hanya perlu kayak mengingat gitu, oh misalnya, oh button activity di sini, button untuk membuat post baru ada di tengah. Gitu. Nanti setelah mereka tutup aplikasinya, mereka mengakses kembali aplikasinya itu, mereka nggak perlu lagi belajar, gimana ya tadi button untuk buat, saya mau nge-post foto nih, gimana tadi buttonnya. Mereka nggak perlu lagi bertanya seperti itu, mereka nggak perlu berpikir lagi, karena mereka sudah ingat gitu, oh button postnya di tengah gitu. Terus kontras warna ini adalah komponen yang paling penting ya untuk menyampaikan informasi juga, karena kalau misalnya teks dan backgroundnya itu warnanya sama, itu bakal membuat user sulit untuk membacanya seperti itu. Nanti saya contohkan di screen selanjutnya, di slide selanjutnya. Jadi kita tuh memang harus benar pintar milih warna. Terus intuitif. Nah, intuitif ini seperti saya bilang tadi, ketika user menggunakan produk digital kita, mereka menggunakan kembali, mereka tuh nggak perlu lagi berpikir tentang apa yang mereka mau lakukan atau yang sedang mereka lakukan seperti itu. Walaupun misalnya juga user tuh sudah lama nggak akses aplikasi kita misalnya, tapi akhirnya setelah sekian lama mereka mau akses lagi aplikasi kita,
itu mereka nggak perlu lagi belajar, atau mungkin mereka perlu belajar tapi nggak perlu belajar banyak hal, karena mereka juga perlu belajar karena mungkin aplikasi kita sudah kita update, sudah kita kembangkan seperti itu. Jadi saya memang perlu belajar lagi gitu. Terus yang basic UI, nah biasanya itu saya sering dapat pertanyaan dari teman-teman saya itu dari UI itu gimana ya gitu. Saya selalu jawabnya kayak dari dulu basicnya gitu. Basicnya itu, dan kebanyakan memang di komunitas juga, di komunitas desain itu banyak pertanyaan seperti ini juga gitu. Banyak yang bilang kenapa nggak langsung praktek aja gitu. Kan dia tuh learn by doing, kita belajar dengan mempraktekkan gitu. Dan itu sah-sah aja gitu, sah aja. Tapi kalau kita belajar dulu dari basicnya, itu bakal bener membuat kayak ngeboost kita gitu loh. Kayak apa ya? Kayak dia tuh belajarnya itu lebih cepat gitu. Dan kita ketika kita membuat user interface itu bakal lebih bagus lagi gitu. Gitu. Misalnya contohnya aja, kalau kalian buka aplikasi buatan pemerintah, misalnya kayak aplikasi Samsat, kalian tuh bisa download di Play Store tuh ada aplikasi Samsat. Itu tampilan itu benar-benar buruk gitu, benar-benar buruk, dan semua orang setuju kalau aplikasi Samsat itu benar-benar buruk. Gitu. Aplikasi pemerintah itu bukan menghina ya, tapi secara kenyataan memang aplikasi atau buatan pemerintah itu jarang ada yang bagus seperti itu. Bahkan user experience-nya pun hancur seperti itu. Nah itu biasanya itu contohnya itu adalah itu mungkin entah pembuatnya itu nggak belajar dari basicnya, atau yang membuat juga mungkin nggak punya ilmu tentang desain seperti itu, jadi ngasal buat aja gitu. Jadi basic itu penting biar nanti desain itu lebih tertata rapi juga seperti itu. Kita nggak perlu lagi mulai dari desain dari nol, karena kita juga belajar sambil melakukan kan, jadi kayak praktik dari nol, belajar juga dari nol. Itu lebih baik kita belajar dulu, misalnya belajarnya sampai 10 nih, nah kita bisa langsung mulai di 10 itu juga, mulai praktiknya. Dan bedanya kalau kita ngedesain dari nol sama ngedesain dari angka 10 yang punya basicnya, itu bedanya desain tuh bakal beda sekali gitu. Perbedaan desain di yang langsung ngedesain sama yang belajar dulu baru ngedesain tuh beda. Gitu. Saya dulu belajar basic UI sama UX itu ada 6 bulan. Setelah itu baru saya pelajari tools-nya. Setelah masuk bulan 7 itu saya pelajari tools-nya dulu tentang Figma, tools Figma-nya, baru nanti saya belajar mendesain UI seperti itu. Terus apa aja yang perlu dipelajari itu basicnya. Yang pertama tipografi, color, icons, input and font, ada hierarki juga, sama white space. Pertama kita lari ke tipografinya dulu. Nah, pertama itu ada rata kiri. Jadi kan biasanya tuh dosen kita kan juga kalau misalnya membuat laporan tuh dosen kita pasti bilang rata kiri, terus space-nya tuh 1,5 gitu. Kenapa rata kiri? Karena manusia itu pada hakikatnya lebih mudah membaca teks yang dari rata kiri. Tapi rata kiri ini biasanya digunakan kalau memang paragrafnya itu satu paragraf itu banyak gitu. Satu paragraf, dua paragraf gitu. Kita boleh menggunakan rata tengah, tapi kalau misalnya hanya misalnya hanya 3 baris atau 5 baris, kita boleh menggunakan rata tengah. Tapi kalau sudah satu paragraf itu kita harus menggunakan rata kiri seperti itu. Dan bahkan baiknya pun angka baiknya juga semuanya dipakai rata kiri gitu, angka baiknya. Terus yang kedua type weight atau type weight ini kayak ini contohnya seberapa tebal sebuah teks gitu. Ada thin, light, regular, medium, semi bold, ada bold juga, extra bold sama black. Tapi tergantung lagi, misalnya ada beberapa font, beberapa typeface itu dia hanya mempunyai yang umum, misalnya kayak regular sama bold doang. Ada yang punya regular, medium, semi bold, bold. Ada yang cuma punya ada yang punya ada yang lengkap juga seperti ini. Ada juga yang hanya beberapa dari yang saya sebutkan ini. Gitu. Terus kalau ngedesain itu usahakan gunakan 2 typeface yang berbeda atau 2 font yang berbeda. Poppins misalnya seperti yang saya gunakan ini, Pace dan Railway. Ini header-nya. Header itu judul yang tebal, yang paling atas itu misalnya saya pakai Poppins. Baru teksnya saya menggunakan Railway seperti itu. Dan header-nya itu saya pakai bold. Dan yang kedua Railway-nya itu saya pakai regular. Contohnya. Biar membedakan begitu. Karena kita secara nggak langsung kalau kita melihat teks yang bold, kita tuh secara nggak langsung kita tuh nge-scan gitu loh. Kalau ternyata ini penting gitu. Dan kita tuh manusia itu lebih fokus ke hal yang menarik mereka gitu. Itu lain pentingnya namanya itu makanya kenapa ada di font dan namanya bold, ada semi bold dan lain-lain. Itu gunanya adalah untuk membantu manusia. Kedua adalah line height. Line height ini space antar baris. Jadi kayak di Word itu kan 1,5 gitu. Jadi antara baris satu dan baris lainnya gitu.
Nah, kalau misalnya dosen kita juga minta kan space-nya 1,5 tuh. Biar kenapa? Biar dosen kita tuh mudah membaca laporan kita, laporan atau entah resume kita seperti itu. Ini bedanya. Saya biasanya kalau di desain itu memakai Learning pakai persen ya, karena kalau pakai yang bulat itu saya agak susah untuk. Saya perlu lagi nyoba-nyoba gitu. Nyoba misalnya coba 2 atau bisa coba 3 gitu. Saya lebih enak pakai persen. Jadi misalnya nih, jadi normalnya itu normal untuk paragraf itu mulai dari 150% sampai 200%. Jadi kita melihat misalnya satu paragraf itu misalnya cuma ada berapa baris, misalnya ada cuma 6 baris misalnya, kita bisa pakai 150% atau 160% gitu. Terus ada lagi white space. White space ini negative space atau area kosong antara elemen desain. Tapi bedanya sini adalah white space yang ada di tipografi. Seperti ini. Misalnya kan 25 November ada judul teksnya sama isinya. Nah, ini tuh memang secara kita melihat karena ini tuh kayak ini masih gampang dibaca gitu. Karena memang ini hanya satu bagian gitu. Bagaimana kalau banyak bagian lagi seperti itu? Kalau banyak bagian lagi kita pelan-pelan bakal pusing juga gitu karena berdempet, nggak ada ruang untuk tulisan kita itu bernafas gitu. Karena kita nggak ngasih user yang membaca informasi kita itu bernafas gitu. Matanya terus men-scan tulisan gitu. Jadi itu hanya dari white space itu gitu. Atau area kosongnya. Itu membuat juga membantu user juga untuk untuk memberi ruang lagi desainnya juga pada desainnya, terus juga memudahkan user untuk membaca. Misalnya yang membaca kan nggak remaja semua, misalnya ada orang tua yang mungkin penglihatannya sudah nggak terlalu bagus seperti itu. Jadi itu pentingnya white space pada tipografi. Yang kedua adalah hierarki. Nah, seperti saya bilang di awal tadi, yang kita lihat di aplikasi Gojek itu ada namanya primary dan secondary. Jadi hierarki itu kita bisa atur dari full weight-nya. Misalnya primary nih, judulnya itu misalnya pakai bold, terus yang isinya kita pakai secondary misalnya kita pakai regular gitu, atau thin yang kita sebut di awal tadi. Terus ada opacity ini transparansinya, misalnya primary-nya itu 100%, terus yang kedua ini 50% atau 60% seperti itu. Jadi juga membantu ini yang 100% ini lebih penting dulu dibaca, baru yang kedua gitu. Terus size-nya juga bisa pakai size primary terus secondary, atau kita bisa juga pakai semuanya, pakai bold terus size-nya juga, terus font weight-nya juga kita pakai dari bold, terus ada regular, terus juga opacity-nya, size-nya kita pakai semua di sini gitu. Terus yang ketiga paragraph spacing. Paragraph spacing ini itu beda sama tadi ya yang white space itu. Jadi paragraph spacing ini adalah jarak antara paragraf 1 dan jarak 2 dan paragraf kedua seperti itu. Nah, kalau kalian pakai Figma, itu kalian bisa atur di sini, yang saya klasifikasi kotak ini. Kalian bisa atur di situ, jarak antar paragrafnya. Biar, sekali lagi, biar kenapa? Biar user itu mudah untuk membaca informasi yang ada di produk kita. Gitu. Itu gunanya. Jadi, spacing itu benar-benar satu elemen yang penting di desain itu. Entah mendesain poster, atau mendesain aplikasi, atau misalnya mendesain misalnya, dan lain-lain lah. Poster, atau kita buat copywriting juga gitu, nulis blog gitu, itu penting space. Terus color, nah terus bilang tadi yang UI design yang bagus itu, yang penting itu dari kontras warna. Seperti kita lihat sebelah ini, mana yang lebih mudah untuk dibaca. Jadi yang lebih mudah tuh yang ini kan, yang warna biru sama warna hijau. Mungkin kalau yang sebelah kiri ini, yang warna pink ini sama hijau masih bisa dibaca. Tapi kalau waktu yang lama itu akan membuat mata kita juga sulit. Dan juga misalnya kita berada di luar nih, beda kalau di luar kita bisa kasih terang tuh cahaya HP kita, tapi setiap HP beda-beda keterangannya. Terangnya dari setiap HP itu maksimal itu beda gitu. Misalnya antara HP 1 dan HP 2 terangnya itu maksimal ada 100%, ada yang maksimalnya cuma sampai 80% seperti itu. Jadi usahakan benar-benar teks itu kontras sama background-nya seperti itu. Terus yang kedua, kita mendesain ini jangan kebanyakan warna gitu. Usahakan teks, icon, dan lain-lain itu menggunakan satu warna primary. Misalnya, yang di bawah ini, hitam sama abu-abu. Kalau warna hitam ini, berarti dia menandakan kalau user itu ada di halaman yang, misalnya ini, tanggaplah ini kategori ya. User ada di halaman kategori misalnya. Dan lainnya itu dikasih aktif. Biar kenapa? Biar user memang menandakan user ada di situ gitu. Kalau misalnya kita kasih warnanya sama, warna hitam,
ketika user menekan tombol home, screen-nya memang berubah, tapi bisa jadi user itu nggak perhatiin gitu. Ini kok nggak berubah ya, kok warnanya nyala semua begitu. Karena memang pada umumnya itu desain itu sudah dari awal itu seperti ini gitu. Jadi kalau kita ubah, kita mau improvisasi, misalnya semua kasih warna hitam, itu salah gitu. Jadi improvisasi itu juga jangan ngasal gitu. Kita juga tetap ikut sama guideline atau panduan ketika mendesain aplikasi seperti itu. Seperti ini contohnya. Hanya warna primernya warna hitam. Dan ketika warnanya nggak aktif, itu warna abu-abu. Mungkin boleh kita pakai banyak warna seperti ini, tapi misalnya itu tergantung lagi aplikasi kita, aplikasi apa yang ingin kita desain. Misalnya aplikasi untuk anak-anak misalnya belajar tentang warna atau belajar membaca di HP misalnya seperti itu boleh kita pakai banyak warna seperti ini. Tapi jangan juga terlalu overuse gitu, overuse sampai banyak warna yang dipakai gitu, yang sampai seperti itu. Dan yang ketiga adalah icon. Nah, icon itu seperti bilang tadi adalah konsistensi. Jadi konsistensi adalah kunci seperti itu. Pertama dari stylenya. Ini konsistensi yang saya bicarakan adalah tentang style iconnya. Seperti yang sebelah ini, gambarnya itu menggunakan outline atau stroke. Jadi iconnya itu menggunakan hanya kayak garis begini. Enggak fill seperti ini. Ini namanya fill, yang hitam. Yang warna yang rumah ini. Seperti yang di awal juga, ini fill namanya. Nah ini pakai stroke. Jadi usahakan semua itu pakai stroke gitu. Tapi kalau aktifnya, ketika dia aktif, kita bisa ubah. Misalnya, user ada di home yang ini, yang kotak-kotak kategori. Nanti kita bisa kasih fill nih, seperti ini. Gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi, nggak apa-apa juga, misalnya warnanya sama, misalnya warnanya semuanya hitam. Tapi yang aktif itu warnanya fill, dan yang non-aktif itu dia outline. Seperti itu nggak apa-apa juga. Gitu. Terus size. Nah ini size ini penting juga. Usahakan iconnya itu nggak kecil. Jadi saya biasanya menggunakan itu 20 pixel sampai 28 pixel gitu. Dan kalau kalian mau baca, kalian bisa baca panduan untuk icon di aplikasi itu di sini, di Human Interface Guideline. Nah ini punyanya Apple. Jadi kalau kalian mau ngedesain aplikasi di Apple atau di Android itu dia material.io. Nah ini. Jadi misalnya di iOS. Jadi di iOS itu misalnya dari visual design-nya misalnya. Visual design, terus ini icon. Nah, image size dan resolution-nya. Nah, jadi itu nanti kalau kalian baca-baca di sini, itu ada aturannya begitu. Aturan yang di mana user tuh nge-tap gitu. Jadi misalnya ini kalau ikonnya kecil, user itu bakal susah untuk menekan gitu, menekan buttonnya gitu. Itu bakal memberikan user untuk menekan. Bisa jadi malah semua icon yang kecil di sini tuh ketekan gitu sama jari kita gitu. Jadi kita bisa ngikutin aturan yang ada di sini. Misalnya mau desain untuk iOS, sama desain untuk Android misalnya. Itu ada aturannya sendiri semuanya. Jadi nanti kalian misalnya ingin belajar UI, mau mendesain, kalian bisa baca ini guideline-nya seperti itu. Jadi kalau untuk pemula saya sarankan untuk ngikuti panduan dari iOS sama Android gitu. Jangan improvisasi sendiri dulu gitu. Biar itu melatih kita juga untuk belajar konsistensi dan juga nanti ketika kita kerja itu kita nggak perlu kesulitan gitu untuk belajar dari awal seperti itu. Terus simple. Jadi desain itu icon juga simple. Jangan kayak seperti rumah yang segini yang banyak warnanya gitu. Simpelnya itu seperti ini, sebelahnya warna hitam. Seperti itu. Karena kita ini sekali lagi kita mendesain aplikasi, bukan mendesain poster. Gitu. Kalau poster mungkin kita bisa menggunakan warna yang kompleks gitu, menggunakan gambar yang kompleks seperti itu. Terus yang keempat adalah input and form. Misalnya ini, ketika user ingin mendaftar akun atau login, itu jangan sampai kita ngilangin label yang saya garis hijau ini email gitu. Kita jangan sampai ngilangin itu. Walaupun misalnya kita tulis di sini misalnya contoh emailnya misalnya, atau ditulis di kotaknya ini email gitu. Itu, tapi kalau kita user mengetik, jangan dihilangin gitu. Usahakan label email tuh ada di atas gitu. Biar user tuh tetap ingat, saya lagi ngetik email, saya lagi ngetik email gitu. Lagi masukin email saya gitu. Terus juga yang kedua ngedesainnya. Kita juga ngasih contoh gitu. Walaupun memang semua orang tahu kalau email tuh formatnya seperti ini. Tapi nggak menutup kemungkinan ada user yang nggak tahu gitu. Format email itu gimana gitu. Walaupun dia sudah ngedaftar email nih.
tapi mungkin user ini kayak sulit mengerti gitu, email itu kayak gimana. Kita harus kasih contoh seperti ini gitu. Itu secara nggak langsung tuh membuat user tuh kayak senang, user tuh merasa dimengerti begitu. Dan kita jadi kasih contohnya itu. Terus atur panjang formnya. Misalnya contohnya itu untuk input first name, last name, sama birth date. Atau birth date itu misalnya kan kalau kita input tanggal itu kotak itu kan pendek tuh, nggak panjang. Nah itu bisa diatur size-nya. Tapi mengikuti juga jangan sampai terlalu kecil atau terlalu besar. Karena juga ngikutin screen device-nya, gitu. Screen device entah kita desain untuk web atau aplikasi seperti itu. Jadi ini contohnya ukurannya. Ini saya kasih panjang seperti ini, jaga-jaga misalnya ada orang nama pertama itu panjang, misalnya pakai nama Muhammad atau nama depan misalnya Muhammad Arif, terus yang terakhir yang baru Santoso Budiman gitu. Terus jadi kita tuh ngedesain itu tetap juga ada asumsi atau kemungkinan seperti itu. Ya, kita lanjut lagi yang ke nomor 5, visual hierarki. Jadi visual hierarki itu pada desain itu apa? Jadi hierarki itu adalah susunan yang memandu user untuk interaksi dengan elemen pada UI yang dianggap paling penting atau menjadi titik fokus lah, sehingga memudahkan user untuk memahami informasi yang disajikan. Misalnya seperti ini, kalau semua warnanya sama, user tuh bingung, mereka harus mulai dari mana. Bisa jadi user misalnya mulai dari tengah, atau mulai dari pojok kiri, atau pojok kanan bawah misalnya. Padahal sebenarnya itu urutannya itu dari pojok kiri atas misalnya mulainya, terus ke bawah begini. Nah, karena kita mendesain ulang seperti ini, jadi user tahu mereka harus mulai dari mana. Oh, saya mulai dari sini gitu. Terus nanti baru deh mereka tuh bisa misalnya kita kasih warna lagi di sini untuk pembeda antara kotak-kotak di sini. Jadi user tahu gitu mulai dari mana gitu. Jadi seperti ini mendesain web ini salah satu wireframe dari web contohnya. Jadi user tahu nih, oh saya harus baca yang atasnya dulu. Oh, yang paling atas nih ada button. Yang bawah ini misalnya teksnya. Yang di bawah ini, oh ini kotak-kotak ini gambar misalnya. Terus ini warna paling beda nih, oh ini button kan. Itu. Jadi user tuh paham gitu apa yang mereka lagi lihat di web itu gitu, informasi apa yang mereka sedang lihat seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi visual hierarki itu kita bisa buat dengan ukuran. Jadi kalau kita buat dengan ukuran itu seperti ini. Pasti kita melihat itu yang besar dulu kan. Yang kita lihat pertama kali yang besar dulu, baru yang agak besar, baru yang kecil. Juga ada header besar dan tebal. Nah, ini kan kita baca dulu yang tebal nih, yang besar dan tebal. Baru kita baca body text-nya atau isinya seperti itu. Kita juga bisa membuat hierarki dengan warna. Gunakan warna, kita tuh pakai warna yang terang gitu, atau menonjol untuk CTA atau call to action. Call to action ini itu kayak button, terus tombol navigasi dan lain-lain. Intinya itu sesuatu yang bisa ditekan lah gitu, yang bisa berinteraksi dengan user gitu. Terus yang apa namanya? Terus yang lainnya tuh jangan warna itu sama dengan warna button gitu. Misalkan pakai warna yang mute atau warna mati lah, misalnya itu kayak warna hitam, abu-abu gitu, atau putih misalnya kita ngedesain di aplikasi yang screen-nya gelap misalnya, itu pakai warna putih misalnya atau abu-abu seperti itu. Nah, bisa seperti ini contohnya di layar yang ini. Ini button pesan sekarang. Jadi user tahu, oh nih untuk pesan sekarang nih ada informasinya. Oh ini ada informasinya untuk pesan. Oh ini button saya bisa ditekan gitu. Beda lagi kalau kita ngedesain misalnya warnanya kita ganti dengan warna hitam nih. Nanti saya mikir, oh ini belum aktif nih. Terus gimana cara aktifinnya gitu? Kalau kita nggak perlu aktifin gitu. Oke, apa namanya? User tuh harus tekan dulu. Kita harus beli dulu, baru kita bisa pesan gitu. Usahakan tuh warnanya tetap sama lah hijau gitu. Atau misalnya kita bisa ganti warna buttonnya itu warna abu-abu atau hitam. Misalnya itu ketika kita menginput port, kayak contohnya misalnya seperti ini. Tunggu loading sebentar. Nah, misalnya di ini. Nah, ketika kita user menginput nih, nah ini kan, ini inputnya kosong nih, terus baru di sini aktif nih, karena belum aktif. Kita bisa kasih outline, atau kita kasih sederhana itu kita kasih seperti ini misalnya. Kita kasih warna angle-nya, kita kasih fill misalnya, ini abu-abu. Bisa seperti ini, bisa juga kita gunakan yang tadi, seperti awal, yang outline seperti ini. Nanti ketika user sudah mengisi semuanya, mengisi inputnya, baru ada muncul ini, tombol warna biru.
oh ini berarti udah bisa aktif gitu. Terus juga seperti ini. Kita boleh pakai warna putih seperti ini, tapi harus ada jelas. Misalnya tambahan itu sign up with akun Apple misalnya gitu. Kalau bisa ditekan, oh ini bisa ditekan juga nih, gitu. Walaupun warnanya sama nih dengan warna form ini, tapi dengan ada informasi di sini, user tahu, oh ini sign up nih, daftar, berarti ini bisa call to action gitu. Jadi kita mendesain button itu bukan hanya dari warna juga, bukan hanya dari warna saja, tapi juga dari informasi yang ada di button itu. Gitu. Ini button untuk apa? Gitu. Itu gunanya teks juga, itu gunanya tipografi. Gitu. Terus kita lanjut ke selanjutnya itu ada di white space. Nah, white space ini ruang untuk bernafas. Ibaratnya lah ruang untuk bernafas dari desain itu sendiri gitu. Dan juga membantu user mencerna informasi yang di aplikasi kita. Nah, ini contohnya ada 3. Ini pertama sebelum ada white space, kedua ada white space lagi tapi masih terlalu dempet. Misalnya tim kita minta direvisi lagi, revisi ini coba kasih lagi ruang kasih white space-nya lebih besar lagi ya. Terus kasih besar lagi seperti ini gitu. Memang boros tempat, tapi yang kita dahulukan adalah bukan boros tempatnya. Yang dipikirkan adalah bagaimana user itu mencerna informasi yang ada di aplikasi kita, ini penting. Karena kita mendesain untuk user, bukan mendesain untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi desainer UI itu nggak sama dengan user gitu. Kita yang mendesain, kita memang tahu, oh ini kalau katakan button ini larinya ke sini, tapi belum tentu user tahu gitu, button ini larinya kemana gitu. Atau misalnya, nanti user tahu kok ini buttonnya ini untuk apa gitu. Dan oh tahu ini nanti user tahu kok button untuk shopnya ada di mana gitu. Misalnya button untuk pesan misalnya, button pesannya harusnya ada di tengah dan besar. Tapi kita sebagai desainer kita buat dia kecil, terus di atas misalnya. Kita berpikiran, oh user pasti tahu lah ini button untuk pesan tepatnya di sini. Sebenarnya itu enggak, user nggak tahu gitu. User nggak tahu gitu, karena kita mendesain kita memang jelas tahu gitu. Jadi kita benar-benar mendesain tuh user gitu. Jadi setiap kita sudah mendesain, kita balik lagi ke user terus tanya user. Ini kamu kalau misalnya buttonnya di sini, kamu paham nggak maksudnya apa gitu. Kalau button di sini, kamu lihat nggak button yang untuk pesan ini ada di sini? Kamu lihat nggak? Misalnya dia bilang enggak. Kebanyakan dari misalnya ada 10 orang nih, 8 dari 10 itu kebanyakan bilang enggak. Gitu. Oh, berarti harus dipindahkan. Kita dengar pendapatnya. Mau bagusnya di mana gitu. Bagusnya misalnya mereka kebanyakan bilang 8 orang ini bilangnya di tengah, gitu, terus kasih besar. Kita ikutin kemauan user gitu. Karena kembali lagi kita mendesain itu untuk user gitu. Seperti ini misalnya white space, kasih jarak biar nggak dekat gitu kan. Karena kalau dekat sekali itu bisa nyakitin mata user gitu. Karena user itu nggak berhenti untuk nge-scan, nggak berhenti untuk membaca seperti itu. Kayak ibaratnya suatu alat yang dibuat terus bekerja, pasti ada saatnya capek dan akhirnya rusak. Sama juga seperti mata, seperti itu. Jadi misalnya jaraknya sebagai 48 pixel, jadi harus konsisten gitu. Jarak antara yang satu dan yang lainnya itu harus sama 48 pixel. Dan size-nya itu ini kelipatannya, misalkan pakai kelipatan 4 untuk ngasih jarak 4, 8, 12, 16, lebih juga mungkin 20. Tapi kalau normalnya umumnya itu dipakai yang ini 4, 8, 12, 16, 24, 32, dan 48. Ini untuk jarak-jaraknya. Terus yang keenam adalah white space. Nah ini atur jarak biar user mudah untuk mencari informasi. Jadi jaraknya lagi diperluas lagi nih. Untuk apa? Untuk mengindikasikan gitu pengelompokan antar elemen. Misalnya yang atas ini informasi tentang profilnya, terus yang di bawah ini misalnya tentang berita misalnya, terus yang di bawah ini tentang berita yang populer misalnya, terus yang di sini misalnya berita yang baru gitu. Jadi ada jelas gitu. Oh ini bagian sini untuk berita yang baru, informasi itu berita yang populer gitu. Nah, ini desain UI-nya presentasinya sudah selesai. Jadi kalau kan mungkin ada yang kalian pengen bertanya gitu, misalnya ada yang belum jelas, kalian bisa bertanya sebelum kita lanjut ke prototyping-nya. Ada tanya. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke prototyping ya. Kita demo prototyping nih, basicnya. Nah, jadi pertama di sini prototype. Jadi kalau kita pakai Figma di sini. Jadi kalau mau prototype di Figma, pertama kita mendesain dulu nih ininya. Kita mendesain dulu user interface-nya. Setelah jadi kita ke prototype gitu. Nah, misalnya kita pengen nih, user pengen menekan button ini. Nah, nanti di prototype itu ada di sini interaction. Kalian bisa nemuin di sini interaction-nya. Saya hapus berkabel-kabel. Nah, misalnya kita mikir nih, kalau user tekan get started, nanti screen selanjutnya mau kayak gimana?
apakah mau ini kita tarik kabel dulu. Nah, nanti Figma itu bakal nge-scan gitu. Pertama itu instan. Kalian bakal nge-scan instannya dulu. Nah, kalau instan, tampilannya itu seperti terus kita pilih lagi nih triggernya. Enggak ini. Kalau triggernya dulu. Kalau non, berarti nggak ada. Kalau ditekan nggak akan terjadi apa-apa gitu. Nah, kalau kita pilih misalnya on tap, karena ini di HP ya, jadi kita pilih on tap. Tapi nanti jangan khawatir, di Figma itu kalau kalian milih frame untuk yang website, misalnya kalian pilih frame untuk desktop atau website, ini. Nah, nanti itu interaction itu bakal ada. Misalnya kita kasih lagi sini, itu nggak salah, dia itu langsung oh karena semua HP ini, jadi harus beda page-nya. Tapi nanti kalau misalnya kalian mendesain website, itu on tab ini bakal berganti jadi on click gitu. Ada kayaknya di sini. Nah, misalnya seperti ini misalnya. Barangkali teman-teman ada yang mau ikut demo. Iya, sebetulnya ada yang mau sebetulnya ada yang sudah download aplikasi Figma mungkin. Terus Figma ini juga bagusnya kalau kalian punya akun Figma, kalian bisa join ke project saya, jadi kalian bisa ikut juga untuk mendesain bareng di sini gitu. Misalnya misalnya ini. Jadi Figma tuh enak, bisa kolaborasi. Misalnya ini. Nah, ini kalau website dia on click, dia bakal nge-scan on click. Terus juga bakal berubah while hovering, while pressing, key atau gamepad seperti itu. Kalau di HP nanti beda lagi. Dia nge-scan-nya itu seperti ini, on drive. While hovering tuh kalau di HP nggak bisa ya. Jadi ini kayak nggak bakal berguna juga. Yang berubah cuma atasnya doang, on tap atau on click gitu. Jadi ini contohnya misalnya on tap, kita pilih nih, oh misalnya kalau user gunakan button yang ini, nanti saya maunya itu screen selanjutnya itu screen yang ini tuh dia nge-slide ke kiri misalnya. Kita pilih move in. Ini nanti kita tekan ini, nanti ada peraganya di bawah ini, gitu. Kita tekan di sini, tidak ada peraganya lagi. Jadi kalian bisa melihat sebelum mempraktekkan gitu. Dan saya pilih sini move in. Kalau is out ini, saya belum benar-benar yakin sama fungsi ini apa. Tapi kalau kita dipraktekin nanti tuh bakal paham gitu. Jadi saya belum pelajari terlalu dalam yang bagian sininya. Tapi pada umumnya itu biasanya mereka pakai is out. Pada umumnya pakai default dari Figma is out. Dan seperti ini. Nah, kita prototype nih misalnya. Nah, saya tekan nih get started. Nah, nanti dia move-nya gini dari kanan. Nanti saya pilihnya di kanan. Kalau pilih di kiri, lagi ini. Nah, kalau misalnya kalian kita ngedesain banyak screen seperti ini misalnya. Nah, kan kita pengen mulai dari tengah. Ada namanya button kota ini. Kita maunya mulai dari sini misalnya. Kita bisa. Jadi nanti kalau misalnya kita taruh ininya di sini, nanti bakal mulai prototype dari sini. Seperti itu. Saya tekan play lagi. Nah, mulai dari sini. Jadi yang ini nggak ikut, walaupun dia ada kabelnya. Tapi kan kabel ini mengarah ke screen ini. Kalau beda lagi kalau misalnya kabel yang ini, misalnya mengarah ke sini. Nah, walaupun kita misalnya mulainya di sini, nanti screen yang ini bakal ikut gitu. Itu. Kira-kira paham nggak? Atau masih belum ini? Nggak ada ya? Kalau kita lanjut. Nah, terus misalnya lagi, setelah user ngisi formnya ini, bisa tekan next nih misalnya. Tekan next. Nanti misalnya langsung pilih lagi ke sini, tarik ke sini. Kira-kira kayak gimana? Move in lagi yang sama atau pakai yang kiri? Tergantung. Jadi nanti kalau kita berdiskusi dalam tim, bekerja dalam tim, nanti kita tuh diskusi itu. Maunya animasinya kayak gimana? Gitu. Animasinya mau move in atau move out. Move out itu seperti ini. Nah, di move out. Jadi bedanya itu kalau kita perhatikan baik-baik, kalau move in, akan ini. Nah, screen kedua yang masuk, gitu. Screen kedua yang berada di atas. Tapi kalau kita pilih move out, yang pindah itu ini screen pertama. Ini kita pilih move out, yang pindah itu screen pertama gitu. Jadi ibaratnya move out itu kayak dia mengeluarkan screen pertama gitu, mengeluarkan screen sebelumnya. Jadi screen sebelumnya ini, jadi yang nanti yang gerak itu screen sebelumnya, gerak yang ini pertama gitu. Terus setelah itu ada namanya push. Nah push ini dia seperti ini, ke next. Nah dia mendorong gitu. Seperti artinya lah push itu mendorong gitu.
Terus slide in ini mirip-mirip kayak move in. Ini cuman bedanya itu screen sebelumnya itu ikut bergerak seperti itu. Kalau pakai move in tadi, screen yang itu nggak bergerak, dia diam. Terus seperti itu. Dia diam seperti itu. Kalau slide, screen yang sebelumnya itu bergerak gitu. Kalau slide out ini seperti ini. Nah, prinsipnya sama. Kalau misalnya ada kata out, berarti screen pertama itu yang bergerak keluar dan screen kedua yang bergerak masuk. Tapi kalau kita pakai in, itu screen kedua yang bergerak masuk dan screen pertama yang bergerak keluar. Itu konsepnya seperti itu. Kalau ini is in, out, and back ini dia kayak seperti memantul gitu. Contohnya misalnya is in, on, back. Yang saya paling hafal nih yang is in, on, back ini dia kayak memantul gitu. Ada animasi-animasi, nah yang contohkan tadi. Tuh, ada mantul sedikit gitu. Kayak animasi itu lebih fun gitu. Nah, ini. Jadi bisa diatur. Nah, 300 ms ini, 300 millisecond ini bisa diatur. Misalnya mau titik-titik misalnya ditambah begini. Jadi ini durasinya gitu. Durasinya misalnya nanti lama gitu. Kayak gitu. Nah, kalau dikasih lama pelan. Nah, seperti nanti dia kayak mantul gitu kalau is it on and back gitu. Selanjutnya kita pindah ke Smart Animate. Nah, Smart Animate ini paling enak dipakai. Oh, dissolve dulu ya. Kita pindah dissolve dulu misalnya. Dissolve ini contohnya ini kita buat warnanya ini lah. Ini, tekan ini. Saya di sini saja di dissolve. Nah, dissolve ini gunanya kita ubah dulu. Nah, dissolve kalau kita play. Nah, kalau kita play itu kita fokus ke sini dulu ya. Jadi bisa tekan ini basic. Oh, kita tekan dulu. Nah, ini basic ke sini. Terus yang ini masih warna hijau. Nah, sekarang kita tekan. Sorry. Nah, ini. Nah, kita tekan basic nih. Kita tekan yang ini. Itu belum berubah juga ya. Setelah sudah. Nah, sudah tekan yang basic. Oh, ini waktunya yang lama, belum diatur. Maaf. Di ini total atur waktunya 300. Nah, oke. Nah, sekarang basic, nanti yang berubah. Dissolve seperti itu. Tapi kalau pakai dissolve ini harus hati-hati, jangan sampai misalnya kita saya pakai dissolve nih. Kita tekan back misalnya. Kalau screen berbeda itu beda lagi dia. Kalau screen berbeda itu sama juga efeknya yang back ini. Balik nih. Dissolve. Oh, on ramp. Sama. Kontrak ya. Oh, ini ada tagnya. Nah, misalnya terpilih on tap, terus terpilih misalnya dissolve. Kalau ke sebelumnya itu dia ini, seperti itu. Bisa diatur waktunya, misalnya mau lama waktunya dissolve-nya seperti berapa, bisa diatur di sini. Terus navigate, nah itu tapi di sini navigate itu berarti dia mengarah kemana per tab itu. Misalnya kita pilih frame-nya di sini.
ada beberapa frame di sini, kita pilih situ. Setelah itu kalau open overlay itu seperti ini. Saya contohkan yang di sini. Nah, open overlay. Open overlay itu misalnya open overlay itu dia muncul di apa ya? Dia menindis gitu, dia muncul di satu layar gitu. Kayak seperti ini. Kita skip aja masih. Nah, ini overlay. Jadi overlay itu dia muncul di atas satu layar gitu. Di apa ya? Bahasanya itu kayak menindih lah gitu. Menindih layar itu. Nah, biasanya kalau kita mendesain overlay ini, kita harus ngasih screen hitam di belakang gitu. Nanti ada pengaturannya di sini. Nah, ini open overlay. Open overlay ini kita atur di sini. Terus nanti sini ada add background behind overlay. Gunanya kenapa? Kalau kita nggak pakai ini, nanti user tuh mikir ini dari segi visual itu jelek, dan juga dari user tuh bingung ini apa gitu. Walaupun user tahu itu, misalnya kayak apa ya, kayak pemberitahuan kok sudah selesai, aneh buat tasknya gitu. Tapi secara visual tuh jelek, dan juga user tuh kayak aneh melihatnya gitu. Jadi misalkan dari segi visualnya kita harus tambahin ini biar lebih enak dipandang ini. Oh ya, dalam aturan desain untuk warna, usahakan yang pakai 00 ya, atau FF. Seperti begini. Kalau dalam desain UI, biasanya juga kalau ngedesain cursor itu, biasanya tuh aturan itu jangan pakai FF sama 00. UI itu kalau kita pakai 00, itu benar-benar kayak apa ya, hitam gelap. Tapi kalau misalnya pindah ke screen yang terang, itu bukan nyakitin mata user gitu, silau gitu. Jadi misalkan misalnya pakai 233, warna yang agak ini, contohnya warna 233 itu seperti ini, screen ini. Nah, ini nggak pure black saya pakai, dia pakai warna 233. Atau kalau melihat bedanya bisa pakai ini, gray. Nah ini ya, ada bedanya antara hitam sini sama yang sebelah sini. Atau bisa dibedain nggak? Ini bedanya. Ini pakai 33. Atau kalau kalian misalnya nggak tahu hexnya, kalian bisa geser ininya, gitu. Yang balik ke prototype-nya. Terus selanjutnya itu ada yang namanya after delay. After delay ini, saya nggak jelasin semuanya, saya hanya jelasin beberapa saja. Jadi on tap yang basic, on tap, on wrap. Kalau on wrap itu seperti misalnya ini. Nah, ini prototype-nya. Kalau yang on wrap itu sisanya bisa dicoba sendiri lah, kayak on tap, apa ya, while hovering, while pressing, di gamepad. Yang mouse enter nih, yang bawah sini saya belum coba semua, belum sama sekali. Jadi yang saya sering pakai itu on tap, sama while hovering, sama after delay. After delay ini saya lebih sering untuk pakai untuk di post di IG atau di post di website UI biasanya. Tapi kalau di aplikasi juga ada after delay, itu untuk animasi. Jadi kayak mencontohkan kalau animasinya kayak gini gitu setelah tekan gitu, delay kayak gimana ya contohnya di prototype ini misalnya. Nah, pakai after delay. Nah, sini ada pakai after delay ini. After delay itu boleh seperti ini. Nah, contohnya itu nggak berapa. Yang hang ini banyak yang terbuka. Di yang ini bisa tekan yang ini, kita tekan preview. Nah, itu after delay yang preview. Nah, after delay itu kayak setelah kita ini, saya pakai smart animate ya. Smart animate itu dia kayak bergerak gitu dari frame, misalnya di sini kan awalnya lingkarannya ada di sini. Nah, kalau nanti kita pakai smart animate,
Figma itu bakal nge-scan sendiri gitu. Kita pindah di screen selanjutnya, kita pindahkan di tengah gitu. Nanti Figma tuh screen, oh ini berarti pindah dari atas ini ke tengah gitu. Jadi berarti nanti animasinya itu seperti ini. Ketika kita tekan preview, nah dia ke bawah seperti itu. Nah after delay itu gunanya itu untuk animasinya, after delay. Nanti setelah berapa detik, misalnya delaynya itu 2 detik setelah user menekan preview, itu screen-nya bakal full seperti ini. Gitu. Jadi ada delay 2 detik, misalnya saya tekan preview, turun ke bawah, ada delaynya 2 detik, gitu. Itu gunanya after delay. Nah terus setelah itu, kalau drag tadi, nah ini, saya scroll ke bawah, nah ada nih artikel, kita tekan. Nah, ini slide move in. Nah, kontrak itu seperti ini. Nah, itu. Kita nge-drag seperti ini. Jadi kita nahan. Gitu. Ini hasil dari drag. Nah, ini tentu ini pakai drag, terus pakai smart animate juga. Biar animasinya bagus, itu rapi. Jadi smart animate itu gunanya kayak membuat animasi dalam aplikasi itu yang nggak bisa dibuat sama move-in gitu. Atau sederhananya itu kayak ngebuat animasi untuk beberapa objek yang beberapa elemen yang ada di dalam aplikasi tersebut gitu. Contohnya juga smart animate itu bisa dipakai ini. Karena saya mau beli kopi ini. Nah, smart animate itu bisa dipakai untuk menekan misalnya ini. Saya pakai di Dissolve, tapi kalau sebagai Dissolve itu ngedesainnya harus konsistensi gitu, harus benar-benar konsisten gitu desainnya biar nggak terjadi klik begitu kayak klik nggak salah ada kayak itu pakai Dissolve tuh kayak kurang smooth. Di Dissolve sama smart animate itu hampir mirip kalau untuk ngedesain button yang dari yang nggak aktif ke aktif itu hampir mirip fungsinya. Jadi kalau pakai Dissolve itu bedanya itu nanti nah itu sama karena waktunya itu dia sama tapi kalau misalnya kita pakai ini karena di sini waktunya 5 milisecond, kalau pakai 300 nah, dia lebih rapi di smart animate juga lebih bagus tapi untuk bisa dibilang untuk apa ya kalau bahasanya kalau lebih ini ya lebih bisa dibilang lebih rapi lah gitu karena untuk menghemat animasi juga gitu karena animasi ini kan ini juga pakai apa namanya ada codingnya lah gitu jadi beda pakai smart animate terus waktunya misalnya 5 detik gitu karena user nih mau cepat gitu kan nggak mungkin user tuh mau merhatiin animasinya gitu ini jadi karena user nih niatnya sini mau beli gitu di screennya gitu. Nah ini juga dari smart animate seperti ini smart animate jadi contohnya nah itu awalnya dari proses produk ini dia menutup begini. Nah kalau saya pakai smart animate nih pas prototype-nya ini ketika user menekan button ini smart animate is out 300. Nah nanti setelah itu user kan ini kita buat animasi itu kayak membuat animasi per frame gitu. Jadi nah nanti bakal panjang seperti ini. Nanti Figma itu bakal nge-scan gitu. Oh nanti kalau kita tekan ini bakal muter rotasi begitu. Kalau nanti muncul yang ini informasinya gitu. Tapi ini agak susah untuk anunya kalau yang ini. Jadi saya kasih contohnya dari smart animate itu seperti ini. Jadi membuat animasi seperti itu. Animasi sederhana. Terus kalau on track sudah. Nah kalau yang ini ya, kalau saya gabungin semuanya smart animate, terus sama after delay itu misalnya seperti ini. Atau mulai di sini. Nah, saya ini seperti itu. Ini smart animate. Kita bisa buat kayak gini tuh dengan cara seperti ini. Kita pakai frame yang lebih besar. Terus bentuk putih. Nah, tadi kita pengen yang buat lingkaran ini.
yang dari kecil jadi besar gitu. Sama kita yang ini dulu. Warna hitam misalnya. Terus nanti di screen selanjutnya kita pengen yang warna abu-abu ini muncul gitu di sebelah sini. Jadi kita pindahkan ini ke bawah gitu. Terus kita kasih kecil juga ya size-nya. Karena nanti kan kita membuat animasi yang membesar seperti itu. Jadi kita buat dulu animasi mengecil seperti ini. Saya taruh di bawahnya ini. Nah, setelah itu baru kita copas yang copy paste. Ini biasanya itu smart anime itu ya apa? Kadang berhasil, kadang enggak gitu. Jadi kalau misalnya di awal enggak berhasil, kita harus cari dulu apa yang salah gitu. Karena kayak sensitif sekali smart anime itu. Nah itu kecilin. Tapi size-nya harus sama. Misalnya ini 139 dan di sini 684 misalnya. Kita buat video juga di sini 684 gitu. Kita kasih ke tengah. Ya. Terus yang hitam ini cari dulu. Nah, yang hitam ini kecilin seperti size yang di sini 139. Gunanya biar animasi itu bagus. Jadi kalau konsisten juga animasi itu juga bagus gitu, rapi. Terus tengah dari lingkaran ini. Nah, kalau kita mau kasih tengah nih, kan kita bingung nih misalnya, ini dari tengah belum. Nah, misalnya kita kasih begini bisa aja. Tapi karena yang ini dia nggak tengah dari kotak ini, ya kan masih gerak. Ini nggak di tengah banget. Jadi caranya itu untuk menselaraskan antara satu objek yang dengan yang lain itu, kita bisa tekan yang ini misalnya. Tekan ini, contoh, nah ini. Kita kasih ini di tengah berdua. Kita bisa tekan yang ini. Gitu. Nah, ini bakal gabung sama. Terus misalnya dia nggak rata nih. Ya, kita pengen lingkarnya ini di tengahnya ini. Dia bisa ubah, kita bisa tekan ini, yang di sebelah sini, tekan kontrol. Jadi kita tekan yang ini dulu, baru tekan kontrol. Lalu setelah itu kita pilih yang ini. Atau kiri kanan. Ini. Terus lalu kita kembali lagi ke tadi. Kita kasih tengah yang ini. Dari setelah itu kita hubungkan ke type-nya. Kita pilih misalnya navigate. Terus kita pilih di sini animation-nya, smart animate misalnya. Kita pilih yang ketika ditekan misalnya on tap. Baru kita misalnya 300. Nanti kita ini ini nah, oh ini di HP apa tapi ini buat device-nya non kita hilangin device-nya biar karena kalau kita pilih sini device-nya misalnya iPhone 11 nanti itu yang seperti ini nanti muncul. Nah, jadi pilih non saya kita pilih kita tekan nih. Nah, seperti itu nanti aja 300. Pak ini yang 300 ya. Kalau mau lihat lebih pelan lagi, lebih pelan lagi misalnya 800 misalnya. Nah, seperti itu nanti. Jadi yang hitam ini mengecil, yang abu-abu ini membesar. Itu dari Smart Animate contohnya. Gitu. Jadi bisa diaplikasikan ke sini. Jadi tinggal kita pahami dulu konsep dari prototype-nya itu. Misalnya Smart Animate itu bekerja kayak gimana, di soft itu bekerja seperti apa, terus kalau kita on tap itu bakal terjadi apa, seperti itu. Jadi contohnya. Kalau upring, contoh upring itu seperti ini. Misalnya hapus dulu. Hapus yang ini. Nah, kalau kita mau upring itu ketika mouse itu berada di sekitar objek itu. Jadi kita pilih upring, terus smart animate, misalnya 300. Kalau upring itu dia ketika mouse kita sekitar situ. Kalau kita mouse kita ada di sini gitu, bergerak masuk ke dalam frame-nya, nanti bakal berubah. Maaf ya berisik nih karena ada orang kerja. Jadi ini yang frame. Gitu. Biasanya kita sering temukan ini di website. Misalnya.
Kalau di aplikasi itu nggak bisa print karena kita nge-tap. Yang ada itu while pressing. Kalau while pressing itu jadi kita tekan gitu. Pressing. Jadi kalau misalnya kita ini saya tekan, nah, baru berubah. Tekan lagi baru berubah. Gitu. Ini tekan berubah. Nah itu while pressing. Ini biasanya ada di HP juga, tapi kalau di HP itu kadang animasi itu nggak kelihatan karena cepat. Tapi kalau di website baru kan kelihatan ya. Kalau website. While pressing. Jadi itu aja dulu dari saya. Mohon maaf kalau saya ngomongin mungkin ada kesempatan atau ada yang jadi mengerti, mungkin bisa ditanya dulu. Mungkin ada mau ditanya, belum dipahami. Ya teman-teman, atau ada yang mau kita tanyakan? Gimana teman-teman yang lain? Oh ya, tips dari saya nih, kalau kalian mau mulai UI design, yang pertama itu ada namanya ATM, ya amati, tiru, modifikasi. Jadi contohnya itu misalnya nih, kalian kalau mau lihat desain UI, ada di Dribble, ada juga di Behance, kalian bisa cek. Nah ini, kita bisa melihat nih desainnya UI-nya orang-orang. Nah ini, jadi kita harus tentukan dulu nih konsepnya. Kita mau membuat aplikasi apa? Misalnya mau membuat aplikasi, misalnya apa ya? Contohnya kayak ini misalnya real estate. Nah, misalnya kita membuat aplikasi website real estate, kita bisa ngambil desainnya orang, kita ambil, terus tapi jangan di copy semuanya gitu. Misalnya kita mau ambil tampilan layarnya seperti ini misalnya, yang contohnya itu, nah kita mau ambil yang bagian ini, find modern affordable home misalnya. Kita mau ambil kalimatnya saja, gitu. Nah, atau kita mau ambil hierarkinya misalnya, seperti ini. Oh ini bagus hierarkinya ini, saya ambil hanya sebagian dari desain itu, jangan di copy. Gitu. Itu namanya amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita amati desainnya orang, beberapa desain, nggak hanya satu ya. Misalnya untuk di desainnya orang yang pertama, kita ambil yang ini misalnya. Nanti di desain kedua, kita cari lagi tuh, kita cari real estate misalnya. Real estate design. Nah, misalnya ada yang ini misalnya kita ambil. Oh nih, saya mau ambil untuk yang pertama, yang di halaman pertama itu yang ini misalnya. Yang radically smarter way sampai akhir. Entah kalimatnya, atau model tampilannya kita mau ambil. Terus atau tempat buttonnya kita mau ambil misalnya yang di sini, tempat buttonnya. Itu namanya amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita kumpulkan beberapa desain. Tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak desain yang kita ambil, nanti kita pusing sendiri tuh. Jadi usahakan maksimal itu 5 desain lah. Itu udah banyak sekali kalau 5 desain. Jadi kita ambil, baru kita copy, kita ambil bagian-bagian yang kita mau ambil gitu. Tapi kalau di awal-awal kita belum bisa mengaplikasikan itu amati, tiru, dan modifikasi, kita bisa copy nih. Benar-benar kita tiru semuanya. Tapi jangan di-post. Yang di-post simpan saja untuk diri sendiri, terus kita amati lagi gitu. Jadi sebelum mendesain UI itu kita harus membiasakan diri untuk melihat button, melihat model button misalnya, jenis-jenis button kan. Misalnya ada jenis button seperti ini, misalnya ada yang stroke, ada yang fill, seperti itu. Oh kalau stroke ini ternyata dia nggak terlalu penting buttonnya, maksudnya lebih penting sign up misalnya, baru login. Karena kan sign up itu, misalnya user nih bingung, dia baru muncul ke website kita nih. Nah, mereka bingung nih membuat akun gimana. Nah, kita harus nge-highlight sign up ini, yang membuat dia warnanya itu lebih out lah gitu, dari button yang lain, misalnya button login. Nah gitu, jadi itu membantu user, oh di sini ternyata yang mau untuk ngedaftarnya gitu. Kalau login di sebelahnya, gitu. Jadi user fokus dulu ke warna sign up-nya ini, baru fokus ke login-nya seperti itu. Baru pindah ke login, oh ini untuk button login seperti itu. Itu namanya hierarki dengan warna, seperti itu. Terus pelan-pelan lah kita sering-sering lah melihat ini desain-desainnya UI orang tuh, lihat oh ternyata navigasi bar yang bawah ini, navigasi bar ternyata bisa desain seperti ini gitu. Tapi untuk portofolio nggak apa-apa lah ngedesain sebagus seperti ini, tapi jangan terlalu sering lah gini. Ini kan bisa jadi nih user experience-nya jelek juga, bisa jadi kan, kayak misalnya terlalu besar teksnya gitu. Bisa agak kecil lah gitu, biar ini bisa agak naik sedikit.
gitu. Tombol search-nya bisa agak kecil sedikit gitu, icon-iconnya bisa dikasih kecil sedikit gitu. Jadi belajar untuk ngedesain dulu yang apa ya, ngedesain yang formal lah gitu, yang ngikutin guideline gitu, jangan terlalu besar teksnya gitu. Jadi ketika kita mendesain UI itu pikirkan kita kayak berhayal lah gitu, kita bayangin diri kita tuh lagi di tim gitu, kita lagi ngedesain untuk user itu. Kira-kira user tahu nggak ya kalau disini saya taruh batang gitu. Nah kalau misalnya seperti itu, tanyalah ke teman gitu, misalnya kalian lihat temennya, wawancara lah temennya gitu, nggak apa-apa wawancara sedikit saja gitu, biar apa yang untuk melatih komunikasi kalian juga gitu, untuk melatih soft skill-nya gitu sekalian gitu. Setelah sudah terbiasa dengan layar screen UI gitu, baru kita belajar mendesain gitu. Ini tapi nanti dan terus berlatih lah gitu, jangan cepat puas gitu. Kalau kalian cepat puas nanti desainnya ya nggak akan berkembang gitu. Terus kalau kalian misalnya bingung mau pilih warna di mana, kalian bisa di sini. Saya biasanya ada nih color kan, terus ada juga colors nih, kalian bisa di sini pilih kelurahan, kalian bisa lihat paletnya, kalian mencari misalnya yang warna merah, palet untuk warna merah misalnya, nah, muncul nih nanti untuk warna merah gitu, warnanya cocok sama merah atau gradasi merah misalnya, kayak ini gradasi merah, atau kalian mencari warna pastel atau yang hangat, yang dingin gitu warnanya, ini juga seperti ini. Nanti ini enaknya kalau di color, kalian bisa copy nih, tinggal copy hexnya, jadi baru paste ke Figma-nya seperti itu. Juga Behance ini, kalau kalian ke Behance, kalian lebih banyak nemuin studinya, UX apa ya, UX studi kasus. Nah, studi kasus itu penting juga untuk portofolio kita, untuk mengaplik ke pekerjaan UI UX, karena HR itu nanti yang rekrut kita tuh nggak cuma melihat desain kita doang, tapi melihat bagaimana kita menyelesaikan masalah gitu, membuat aplikasinya. Misalnya kayak seperti ini. Nah, ada UX case-nya ini di Better. Jadi itu buatlah studi case yang palsu lah gitu, nggak apa-apa gitu untuk belajar. Tinggal overview-nya dikasih lihat, terus problemnya apa, terus kenapa terjadi gitu, terus solusinya, apa yang kita bisa lakukan untuk membuat solusinya ini, desain proses seperti ini. Ini kalau sama tim nih misalnya. Jadi studi kasus itu beragam-ragam, jadi sering-sering explore lah model studi kasus itu seperti apa. Nah kalau kalian mau biar lebih enak lagi buat studi kasusnya, kalian bisa buka ini, Goodbrief. Nah Goodbrief ini membantu, nah nih, jadi kita kayak ada klien palsu lah gitu, klien fake klien lah gitu. Jadi ini kan company name, digital progress global, deskripsinya seperti ini. Nanti job deskripsinya seperti ini, kamu harus membuat logo misalnya untuk informasi gitu, logo. Atau kalau misalnya modelnya nih, misalnya tentang website, nah nanti ada tuh generate, ada must create website that will mainly show a list of the company's products, seperti itu, produk-produknya apa, buat iklannya 2 hari, nggak harus sih ngikutin 2 hari ya, sesuai kemampuan kalian lah, seperti itu, jangan terlalu cepat, harus hati-hati juga. Tapi di industri misalnya mau ngedesain website untuk industri apa, bisa edukasi, atau sport misalnya, seperti itu, jadi tinggal di-generate. Bisa juga nggak website, bisa untuk HP juga, kalian tinggal adaptasi saja ke HP seperti itu. Jadi kalau ketika kita mendesain website, jangan lupa untuk mendesain untuk mobilenya juga, karena kenapa? Kalau kita cuma mendesain untuk desktopnya, kita nggak mendesain untuk mobilenya, nanti kalau user membukanya di HP, itu desainnya itu nggak bakal responsif gitu. Nanti kalau kalian sudah lama di dunia UI sama UX, nanti ada tuh belajar tentang buat website responsive design. Saya belum sampai sana karena saya di UX baru setahun, jadi sama-sama belajar kita. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kalian yang bertanya, saya jawab semampu saya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kalian tanya lagi, mungkin ada yang mau ditanya, ada yang nggak paham. Itu ada di Ryan. Bisa collab. Ada sudah desain. Bisa collab sama Figma Kak, mau review. Oh boleh, kan? Oh sebentar. Kalau Figma gratis itu yang bisa ngedit itu cuma 2 orang, kita sama orang lain. Yang sisanya orang ketiga, keempat itu cuma bisa nge-view. Itu kalau Figma yang gratis. Terus Figma juga ada ini, ada promo untuk student gratis 2 tahun.
Tapi kita harus daftarin email kita, email kuliah, sama apa lagi kemarin. Bisa nanti di search di Google Figma Education, ada di situ nanti. Jadi apa ini? Oh, Figma. Oh, mantap. Ini, wah ada yang udah mulai desain. Ya, ini desain web ya? Iya kak, desain web kak. Nah ini kalau ini kan ini ngumpulin ya, ini inspirasinya ya, inspirasinya. Iya, Kak. Masih kumpul-kumpul referensi dulu kak. Jadi kayak gini contohnya yang saya bilang tadi ngumpul referensi. Mungkin dari siapa namanya? Muflihun. Oh, Muflihun. Misalnya mana ya? Nah, Muflihun ini kalau saya lihat dia ngambil warna ini ya, warna orange-nya dari warna button-nya, dia ambil warnanya seperti ini. Terus tampilan webnya warna yang diambil juga gitu. Ini namanya amati, tiru, dan modifikasi seperti ini. Iya kak, ATM. Terus ada juga prototype kan. Oh, saya nggak bisa ngedit ya, cuma view doang. Itu. Terus ditingkatkan yang lebih bagus ini. Rencananya mau buat web laman informasi kak di angkatanku kak, tapi masih ilmu. Nanti saya ini tak periksa nanti. Iya kak. Terus saya bisa kasih. Terus harus sering sharing. Iya kak. Jadi itu saya dari saya. Ini nggak ada yang ditanya kan? Nggak ada. Ya, kalau gitu. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan maaf misalnya selama saya menjelaskan itu banyak kata-kata yang mungkin kurang dimengerti. Karena ini pertama kali saya benar nyampe materi, jadi agak gugup lah. Jadi terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tapi sebelum terakhir tidak ada nih. Sudah selesai. Ya, tidak ada kak. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita dokumentasi dulu lah. Akmal, bagaimana Akmal? Ya, siap kak. Oke, bagaimana teman-teman bisa aktifkan kameranya sebentar saja untuk dokumentasi? Kita dokumentasi sebentar. Iya. Oke, teman-teman mungkin bisa aktifkan semua kameranya dulu. Ya, Kita fokus bersama. Oke, sudah semua. Oke, satu. Gimana Akmal? Mulai nih. Ya, bisa mulai kak. Kita menghitung kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Gimana? Di atas dulu, tunggu. Oke. Ya, sudah kak. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk ikut LW dan sedikit saya siapa tahu dari teman-teman ada yang apa ya, kita rencana katanya mau LW onsite. Nah, siapa tahu dari teman-teman ada yang bisa digunakan karena kalau di kampus kan agak sulit untuk perizinannya karena lagi pandemi toh. Jadi siapa tahu dari teman-teman ada yang bisa ditempati untuk LW onsite, entah itu apanya atau rumahnya kayak apa ya silahkan tanya saja, anak infokan nah siapa tahu ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke. Karena apa ya kemarin juga kan ada di TMJ itu ada juga dia komunitasnya kayak begini namanya Nimvision, dia juga ada study clubnya sama seperti ini dan kemarin di rumahnya
adik kelasnya namanya maba yang bisa ditempati. Tapi kalau nggak ada yang nggak apa-apa. Atau ada teman-teman yang bisa infokan lah kalau mau LW onsite. Tapi untuk sementara kita LW online dulu. Nanti kalau ada yang mau, dan untuk minggu depan itu kita kembali ke LW networking. Entah mau dilanjutkan atau tidak, karena katanya minggu depan itu kalian mau dioda, jadi nanti dilihat kita mau off-kan dulu karena ada dioda atau kita tetap lanjut. Jadi dilihat. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih semua. Saya juga pemateri. Terima kasih Kak, terima kasih.